Kembali disergap pemirsa, keberadaan pengguna narkoba meresahkan warga kampung narkoba di kota Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Para pengguna dan pengedar narkoba bertransaksi tak mengenal waktu, bahkan hingga ganggang permukiman warga. Polisi mengamankan sejumlah pria di kampung permukiman padat penduduk Jalan TB Simatupang, Kota Medan yang hingga tengah malam masih berkerumun. Ternyata warga ini sedang berjudi. Polisi kemudian menyusuri ke dalam permukiman warga, sejumlah pria yang ditemui kemudian digeledah. Diduga sejumlah pria yang ada di perkampungan ini baru melakukan pesta narkoba karena ditemukan sisa sabu dalam kaca pirek dan kemasannya. Enggak Pak, saya nggak ada ngapa-ngapain, saya nyari abang saya Pak. Kalau nanti udah ibu bos ini gimana? Memang apa kau? Cakap. Pria ini sempat mengelak terlibat pesta narkoba, tapi akhirnya mengakui. Kita melaksanakan program GKN yaitu Grebek Kampung Narkoba dengan sasaran tempat-tempat yang kita duga sebagai tempat digunakan transaksi narkoba. Warga yang diamankan menjalani pemeriksaan di kantor polisi untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, hendak pesta narkoba jenis sabu, 2 warga tertangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain menyita 1 paket sabu yang baru dibeli, para pelaku juga kedapatan menyimpan pistol, korek api, dan ketapel. Dua warga tertangkap di kawasan Jalan Murjani, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saat dilakukan penggeledahan, dari saku celana salah satu pelaku ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu. Petugas juga menyita pistol korek api dan ketapel. Pengakuan seorang pelaku, barang haram tersebut didapatkan dari seorang pengedar di daerah Puntun atau yang lebih dikenal daerah kampung narkoba. Ahmad Yani, Jalan Murjani. Saat kita melintas, ada 2 orang yang mencurigakan yang mencoba lari. Kemudian kita berhenti dan kita lakukan pemeriksaan. Saat kita lakukan pemeriksaan, ternyata di sakunya kita menemukan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata melaporkan. Pemirsa, tawuran remaja kerap terjadi di Medan Labuan, Sumatera Utara. Upaya para kepala lingkungan mencegah tawuran tak berhasil, antara lokasinya yang selalu berpindah. Warga di lingkungan 30 Kelurahan Pekan Labuan, Medan, Sumatera Utara panik saat terjadi tawuran antar remaja pada sebuah jembatan. Menggunakan batu, kedua kelompok remaja dari Medan Marelan dan Medan Labuhan saling serang. Akibatnya, seorang remaja terluka dan sejumlah rumah rusak. Sebelumnya, tawuran di jembatan perbatasan Medan Labuhan dan Medan Belawan ini sering terjadi pada malam hari. Setelah dilakukan penjagaan oleh para kepala lingkungan, para pelaku tawuran memindahkan waktu tawurannya menjadi sore hari. Jadi setelah sering kejadian dulu, Kepling sini mengadakan poskamling ya? Ya. Malam hari? Ya. Jadi berubah waktunya orang di sore hari pula? Karena kami standby setiap malam kami. Jaga di sini? Warga resah dengan terulangnya aksi tawuran ini dan berharap adanya pos polisi di sekitar lokasi kejadian. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian pakaian dalam terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan seorang remaja terekam kamera CCTV. Aksi R, seorang remaja belasan tahun mencuri pakaian dalam dari salah satu rumah warga di pemukiman padat di kawasan Pulau Kambing, Cakung, Jakarta Timur, terekam jelas di kamera CCTV. Dengan memanjat tembok, pelaku mengambil pakaian dalam yang sedang dijemur pemiliknya pada dini hari. Aksi pelaku akhirnya diketahui pemilik rumah dan ditangkap warga. Pelaku yang juga ternyata masih tetangga korban diketahui telah mencuri puluhan pakaian dalam milik warga di kawasan sekitar lokasi. Meski telah ditangkap, namun kasus ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Seorang pekerja konveksi di Kemayoran, Jakarta Pusat kehilangan motornya yang terparkir di depan rumah. Suasana yang sepi saat ini hari membuat terduga pelaku yang seorang mantan karyawan leluasa beraksi. Menggunakan kunci duplikat, seorang pencuri motor beraksi pada sebuah rumah konveksi di Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan berhati-hati, pelaku mendorong motor incarannya. Suasana yang sepi saat dini hari membuat pelaku yang menggunakan sweater leluasa beraksi. Gerak-gerik pelaku mirip dengan mantan karyawan di rumah konveksi tersebut. Pada malam hari gitu, ngambilnya di sini dekat pagar. Terus orangnya ciri-cirinya hampir mirip karyawan gitu. Tapi nggak tahu sih orangnya kayak mana. Taunya dari CCTV lihatnya. Kasus ini dalam penanganan Polsek Sektor Kemayoran. Kejadian ini menjadi pembelajaran untuk mengunci ganda motor. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat Anda menggunakan telepon genggam yang sedang diisi daya listriknya. Di Grobogan, Jawa Tengah, seorang ibu yang baru melahirkan tewas akibat menggunakan handphone yang masih di-charge. Korban tersengat aliran listrik dari handphone lantaran tangannya masih basah usai mandi. Duka dan kesedihan menyelimuti keluarga Rika, seorang ibu rumah tangga yang meninggal dunia akibat tersengat aliran listrik di rumahnya di Desa Telogotirto, Grobogan, Jawa Tengah. Rika, 21 tahun, tersengat aliran listrik saat menggunakan handphone yang masih dalam keadaan tercharger. Kejadian berawal saat korban baru pulang dari puskesmas usai melahirkan selesai mandi. Melihat handphonenya berdering, korban menggunakan dengan mencabut handphonenya dari kabel charger. Namun naas, saat menggunakan handphone di tangan kanan dan mencabut kabel di tangan kiri, korban tersengat aliran listrik karena kedua tangannya masih dalam keadaan basah usai mandi. Beli obat. Beli obat buat apa? Nonton rame-rame kalau Puskesmas. Korban ditemukan suaminya usai pergi membeli obat ke apotik dalam posisi tergeletak dekat stop kontak listrik dengan keadaan luka bakar di tangan kirinya. Mendapat laporan, polisi langsung mengamankan lokasi dan mengidentifikasi korban. Hasil visum dan olah TKP, korban mengalami luka bakar di bagian jari kiri akibat sengatan listrik. Korban tersengat akibat kondisi tubuhnya masih dalam keadaan basah setelah mandi. Polisi pun memastikan korban meninggal dunia akibat tersengat listrik. Dapat telepon, kemudian yang bersangkutan mengangkat telepon dengan posisi HP masih tercharger. Mana itu masih ada aliran listrik, tanpa sengaja tadi dari hasil pemeriksaan ditemukan luka bakar di jari manis kiri, itu menandakan bahwa ada luka akibat konsleting arus. Polisi mengamankan barang bukti handphone dan charger untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga. Dari kejadian ini, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan tidak menggunakan telepon genggam dalam keadaan tersambung aliran listrik. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Pemirsa, kerangka manusia ditemukan warga dalam mobil yang terkubur dalam kanal di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Penemuan mobil saat dilakukan pembersihan kanal yang ternyata di dalamnya terdapat tengkorak manusia. Mobil terkubur di lumpur sedalam 3 meter. Polisi mengerahkan alat berat untuk mengangkat sebuah mobil dari dalam kanal di kawasan sebuah perusahaan pematang rahim Mendahara Ulu, Tanjung Jabung Timur. Pengangkatan mobil ini setelah para pekerja yang melakukan pembersihan kanal menemukan mobil yang terkubur lumpur. Mobil diangkat dari dalam kanal yang terkubur lumpur sedalam 3 meter. Saat dilakukan pembersihan mobil ternyata terdapat tengkorak manusia di dalamnya. Tim Lapor Forensik Polda Jambi kemudian mengumpulkan tulang belulang yang ditemukan dari dalam mobil. Polisi baru menemukan 1 kerangka manusia dari dalam mobil. Penemuan kerangka manusia dari dalam mobil ini mengundang perhatian warga. Yaitu pickup warna putih Toyota Kijang. Kemudian kita angkat ke atas,
karena di dalamnya banyak lumpur. Kemudian kita bersihkan dengan menggunakan semprotan air. Ditemukanlah ada beberapa tulang belulang manusia yang saat ini sudah kami kirim ke forensik di Rumah Sakit Bayangkara ya, untuk diteliti lebih lanjut. Dan kita juga sedang memeriksa beberapa saksi. Dari dalam mobil yang terkubur lumpur tidak ditemukan identitas korban, hanya terdapat nomor polisi kendaraan BG 9032M. Polisi masih menyelidiki penyebab mobil terkubur dalam lumpur. Dari Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta iNews melaporkan. Mirsa, pelaku pembunuhan dan perampokan di sebuah toko di Blitar, Jawa Timur ternyata tetangga korban. Pelaku masuk dengan cara berpura-pura membeli barang, kemudian bersembunyi dari siang hingga malam hari dalam toko. Korban dibunuh karena memergoki aksi pelaku. Yuda ditangkap polisi di rumahnya Desa Jatianom, Kanigoro, Blitar setelah wajahnya terekam CCTV melakukan perampokan di toko serba Ada milik Bisri. Yuda juga mengakui telah membunuh pemiliknya, Bisri, yang berusia 71 tahun. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Yuda mengaku membunuh karena dipergoki korban saat mengambil uang di toko. Ternyata Yuda telah berada di dalam toko sejak siang hari dan beraksi menunggu toko tutup. Kondisinya cukup ramai dengan banyak pembeli pada saat itu dan sampai dengan aksi dilaksanakan malam. Dari rekaman CCTV ini, identitas Yuda diketahui saat beraksi malam hari. Yuda mengenakan penutup kepala, membuka laci meja kasir toko milik Bisri. Pria ini kemudian membuka pintu almari dan mengeluarkan berbagai barang. Menyadari ada kamera pengintai, Yuda sempat menutup CCTV. Pagi harinya, warga dikejutkan dengan temuan mayat Bisri Effendi oleh pegawai toko yang baru datang. Pegawai toko masuk setelah melihat pintu toko dalam kondisi terbuka, namun di dalam menjumpai korban tewas. Kaki ditaleni. Diikat sama apa itu, Pak? Ya. Diikat dan ditutup sama apa? Pakai ditutup sarung. Kakinya diikat pakai tali atau bukan pakai? Dari hasil penyelidikan polisi, korban selama ini tinggal sendiri di toko yang sedang direnovasi. Sementara pekerja setiap hari pulang. Hasil pemeriksaan fisik, korban mengalami luka di kepala. Selain dari hasil CCTV, keterangan 15 saksi yang diperiksa termasuk penjaga toko dan pekerja bangunan di rumah Bisri mengetahui kedatangan Yuda. Yuda kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan iNews melaporkan.